Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dava Syabana. Saya dari Hubungan Internasional kelas internasional, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal berjudul Natuna dan Transformasi Eksternal Regional Security Super Complexes Laut China Selatan, yang saya kutip dari Melly Noviarni. Nah, apa sih konflik Laut China Selatan dan Regional Security Super Complexes Laut China Selatan itu? Jadi ini adalah sebuah sebenarnya ini adalah merupakan suatu wilayah perairan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di Asia. Wilayah perairan ini dikelilingi oleh 10 negara pantai, yaitu yang pertama ada Filipina, ada Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, China, dan Taiwan. Hasil perikanan yang kaya dan dugaan atas melimpahnya sumber daya energi di sana membuat dunia itu menganggap bahwa Laut China Selatan ini adalah suatu teritorial yang perlu untuk dilindungi. Dan di balik itu ternyata ada beberapa kasus di mana teritorial dari Laut China Selatan ini banyak diperebutkan oleh negara-negara 10 negara pantai tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk keamanan kawasan gimana tuh? Nah, jadi salah satu fokus keamanan yang mengedepankan pasca perang dingin berakhirnya bipolaritas dalam politik internasional mengalihkan fokus keamanan global menjadi keamanan kawasan. Nah, kompleksitas keamanan di kawasan-kawasan di dunia ini memberikan alternatif pendekatan keamanan tradisional menjadi pendekatan kawasan. Nah, jadi tentunya kita harus mempelajari itu juga ya, karena di mana keamanan kawasan sendiri termasuk dalam kehidupan teritorial atau keberlangsungan teritorial. Nah, dengan meninjau kompleksitasnya, ditawarkanlah oleh Perry Buzan dan Oli Weaver melalui Regional Security Complex Theory. Nah, Regional Security Complex Theory adalah teori yang memadukan pendekatan neorealis dan konstruktivis untuk melihat kompleksitas keamanan kawasan itu tadi. Nah, boundary dalam Regional Security Complex Theory rasa tidak aman diciptakan oleh ancaman-ancaman yang datangnya dari negara yang berdekatan, termasuk dari negeri-negeri pantai tadi. Nah, bukan hanya dari yang jaraknya jauh, tapi karena dunia memahami itu memiliki beberapa kompleksitas keamanan regional yang menjadi subsistem dari keamanan global. Masing-masing kawasan juga memiliki subkompleksitas yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan juga. Dalam kasus Laut China Selatan, maka kawasan perairan ini merupakan subkompleksitas yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan yang sangat tinggi, teman-teman. Masing-masing kawasan juga memiliki suatu bentuk keamanan yang berbeda-beda. Tentunya berdasarkan observasi, setiap daerah memiliki banyak sumber daya energi yang dimiliki oleh teritorial masing-masing. Natuna atau yang bisa kita sebut dengan transformasi eksternal merespon Regional Security Super Complexes Laut China Selatan. Nah, pada beberapa tahun belakangan China melakukan beberapa tindakan untuk membuat konflik Laut China Selatan ini makin memanas. Pada kapan itu? Mungkin pada tahun 2009, China mempublikasi peta 9 days lainnya yang memasukkan sebagian wilayah Kepulauan Natuna dalam wilayah paling utaranya. Indonesia mengajukan keberatannya ke PBB tentunya, khususnya kepada UNCLOS pada tahun 2010, dan meminta kejelasan koordinat pasti dan dasar yang dipakai oleh China tersebut. Lalu untuk beberapa teori yang digunakan dalam Regional Security Complexes Theory adalah 3 evolusi yang mungkin muncul merespon regional super complexes. Yang pertama ada maintenance of the status quo, yang artinya tidak terdapat perubahan signifikan dalam struktur dasar keamanan kawasan. Nah, kedua ada internal transformation, yang artinya terjadi perubahan dalam struktur dasar keamanan kawasan dalam konteks pada struktur anarkinya karena ada integrasi internasional. Nah, lalu yang terakhir ada external transformation, yang terjadi
pada perluasan boundary kawasan sehingga terjadi perubahan keanggotaan dalam Regional Security Complex yang juga memungkinkan perubahan struktur dasar keamanan kawasan. Bisa kita simpulkan bahwa Laut China ini adalah salah satu perairan yang terpenting di dunia hingga dilindungi oleh PBB. Lalu ya Laut China Selatan ini memiliki kompleksitas keamanan yang tinggi ya kalau bisa kita bilang. Dan bisa diklaim yang saling tumpah tindih agresivitasnya adalah China dalam memperluas kawasannya secara terus-menerus mewarnai dinamika konflik Laut China. Nah, klaim terbarunya adalah wilayah Kepulauan Natuna mengubah distribusi power keamanan kawasan. Perubahan power distribution yang merupakan bentuk transformasi internal menurut Regional Security Complex Theory adalah external transformation dalam Regional Security Complex. Ya, Laut China sendiri sebenarnya tidak memiliki netralitas atau gimana ya? Ya, bagi China sendiri transformasi eksternal ini memperkecil kemungkinan penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui mekanisme multilateral dan penggunaan hukum internasional yang selama ini dihindari China untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Jadi ya berdasarkan yang saya baca sih seperti itu ya. Jadi yang bisa kita dapat adalah di mana Laut China ini sebenarnya memiliki peran penting dalam ekonomi aktivitas ekonomi negeri. Ya bukan cuma di negeri mereka aja sih, sebenarnya dunia. Bahkan sampai Laut China Selatan sendiri dilindungi oleh PBB kan. Nah, otomatis nggak mungkin dong kalau misalkan Laut China Selatan ini nggak punya dampak yang besar kepada dunia. Jadi ya mungkin cukup sekian saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.